Sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis perancangan perusahaan, di sini kami mewawancarai UMKM Emping Melenjo Busung. Nah, untuk anggota dari kelompok kami, saya sendiri Sayyila Zulfalaili dengan NIM 600-200-142, kemudian rekan saya Farila Munisari dengan NIM 600-200-189. Saya Sinja Diva dengan NIM 600-200-169. Saya Anissa Mika Rahmawati dengan NIM 600-200-173. Saya Ina Salifah dengan NIM 600-200-208. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menonton. Annyeong. Untuk usaha emping ini kira-kira udah berapa lama nih Pak? Kalau usaha emping kita sudah lama banget, kita sudah hampir 10-an tahun. Berhubung kita naik turun ya toh, kebetulan juga kan ngikutin pasar. Jadi samping ngikutin pasar, kita juga di samping itu juga ngikutin bahan baku. Kadang kita kesulitan juga bahan baku, kadang mudah juga cari bahan baku. Untuk pemasaran juga kita kayak kemarin, kayak COVID kemarin juga agak sulit juga. Nah, untuk bahan bakunya itu udah ada suppliernya apa? Udah ada supplier tetapnya atau pindah-pindah seadanya atau gimana? Untuk bahan baku kita cari harga yang terendah. Cari harga yang terendah, kita bisa pindah-pindah, lihat situasi, bahan baku yang terbaik kita ambil dan harganya yang agak miring. Seperti itu. Jadi kita supplier ada, tapi kita nggak harus matok ke supplier. Karena apa? Harganya supplier kadang harganya naik terus, bahan bakunya jelek. Naik turun gitu. Jadi kita kalau terpatok dengan supplier itu melinjonya itu nanti jelek, harganya tetap. Tapi kalau kita pindah-pindah, kita bisa melihat kualitas melinjonya, bahan bakunya seperti itu, Mbak. Jadi untuk nyari bahan bakunya itu survei-survei gitu, Pak? Enggak, bukan survei. Di sini kan sudah ada supplier, ada 2-3 supplier. Gitu. Kita datang ke sana, supplier, kita lihat sampel melinjonya kayak apa. Terus besok lagi ada yang datang, kita lihat supplier besoknya agak bagus, kita ya pun tinggal ambil, minta berapa kilo, berapa satu. Kadang kita paling banyak mintanya setengah kental, Pak. Setengah kental untuk produk itu. Setelah jadi baru kita ambil lagi, terus seperti itu. Itu sekali pengambilan langsung produksi semua atau sebagian-sebagian? Kita enggak, kita membutuhkan waktu itu paling enggak tuh 2 minggu. 2 minggu untuk mengambil setengah kental. 2 minggu. Itu bisa menghasilkan berapa bungkus produk? Kalau bungkus produknya kita nggak bisa dihitung, kalau berapa kilonya bisa menghitung. Itu bisa 25 sampai 30 kilo setengah kentalnya. Tergantung kualitas bahannya itu. Kalau bahannya muda-muda lebih sedikit. Tapi kualitas bahannya melinjonya tua itu bisa mencapai 30 kilo, bisa 28 per setengah kentalnya melinjo. Untuk produknya itu ada variasi rasa-rasanya atau gimana? Kebetulan kita kan produknya kita langsung kita ke pemasaran, langsung kita online kan. Per pak gitu? Per pak kita per setengah kiloan, paling sedikit seperempat. Itu berbagai macam rasa, ada manis, asin, tawar, gurih, dan pedas manis. Seperti yang kita tawarkan selama ini, kita online kan seperti itu. Ya kebetulan alhamdulillah mereka banyak yang suka. Nah, kita juga akan membuat ini inovasi rasa keju. Rasa itu belum berani karena apa? Harga untuk saat ini melinjo udah melambung. Naik ya? Udah 32.000 per kilo. Jadi harganya sudah melambung. Takutnya kalau membuat inovasi baru, rasa baru kayak rasa keju, rasa apa, takutnya kan namanya percobaan. Kita kan menimbulkan kerugian. Saya seperti itu, Mbak, belum berani. Kalau kan itu pemasarannya online ya, Pak. Kalau offline-nya itu ada atau cuma online aja? Kita kalau offline sementara ya di rumah sini aja. Kita stok bahan bakunya, bahan produk yang stok. Kalau masyarakat tetangga dan area Kartosuno lah itu sudah paham, mesti larinya ke sini. Kayak
berarti orang ambilnya dari sini gitu, Iya, Pak? betul. Itu biasanya per kuintalan atau udah per pak kayak gitu, Pak? Kita ambilnya per pak. Kita Oh, sudah per pak. packing semua per setengah kiloan. Berarti Tergantung permintaan kan, kita kan biasanya kan order dulu Mbak. ya. Pak, saya pesen emping 5 kilo, 10 kilo. Itu rasa ini kan bermacam-macam rasa. Jadi nggak satu 10 kilo itu tawar semua enggak. Itu 10 kilo terbagi berbagai macam rasa. Kadang 3 kilo manis, kadang 3 kilo tawar, kadang 3 kilo asin gitu, seperti itu. Tergantung permintaan. Yang tergantung permintaan. Tapi itu ngestok apa cuma dari permintaan konsumennya gitu, Pak? Kita stoknya sedikit seperti yang kita itu kan stok kita, produk kita itu untuk order. Anda kan membutuhkan 1 kilo, setengah kilo sudah ada. Tapi kalau untuk yang pesanan lebih dari 5 kilo, kita butuh waktu 1 minggu untuk memberikan untuk ngasih 1 minggu, waktu kita kasih 1 minggu. Minimal ordernya gitu. Bukan minimal ordernya, maksimal sudah saya kirim. Oh, gitu. Maksimal 1 minggu sudah saya kirim. Kalau minimal ordernya itu H-1 atau harus jam-jam hari gitu? Paling enggak tergantung ordernya, tergantung tawar atau rasa. Oh, Kalau tawar ini order pagi, besok sore udah bisa diambil karena kita nggak proses 2 kali. oh, Kalau namanya rasa itu prosesnya 2 kali, habis dikeringin masuk ke bumbu lagi, keringin lagi, kan 2 kali proses. Jadi butuh waktu 2 hari, maksimal 2 hari 3 hari, tergantung cuaca. Kalau cuacanya panas ya 2 hari cukup, kalau nggak panas ya 3 hari. oh gitu. Hmm. Kira-kira dari usahanya itu kok bisa ke Melinjo itu gimana? Di sini sudah tradisi Mbak, di sini area kemasan Ngadirejo sini sudah turun temurun. Oh. Ibaratkan pengrajin semua, jadi anak muda, orang tua semua udah bisa buat emping melinjo. Jadi sini udah ibaratnya turun temurun pengrajin semua. Nah, tergantung mereka yang mengelola pengrajin itu bagaimana, mereka cuma buruh atau mereka kayak saya nyewa ya, kayak sama bisa kita online kan, bisa gimana, tergantung langkahnya ke depannya bagaimana. Kan di sini juga banyak yang pengrajin melinjo itu ya, Pak. Ya. Itu strateginya bisa tetap bertahan itu gimana? Kan pesaingnya banyak kayak gitu, Pak. Kita produk bertahan, kita rasa. Oh, variasi rasanya gitu. Pertama variasi rasa, dan kedua rasa serta kerenyahan emping. Emping itu kan kita kan namanya emping sama, tapi rasa renyahnya itu kan berbeda-beda. Kita menjaga kualitas rasa, ibaratkan kitchennya membuat obat itu 1 orang. Jadi enggak harus semua orang bumbu emping senang buat rasa emping itu enggak. Cuma 1 orang yang harus saya buat untuk membuat rasa itu. Rasa pedas ya terserah bagaimana, udah kita serahkan, enggak ada. Jadi kita rasa nggak bisa ke tangan orang lain, nggak bisa. Tapi kalau emping tawar semua bisa. Oh, gitu. Tapi kalau rasa kita menjaga kualitas rasa. Kemarin juga waktu bulan puasa kemarin, tahun yang kemarin, kita pesanan orderan ke Bali, ya toh, berapa kilo, kekurangan 4 kilo, tak ambilin ke tetangga, komplain, karena rasanya berbeda. Sama-sama emping manis, tapi rasanya berbeda. Komplain 4 kilo dikembalikan, itu. Pernah itu terjadi, terus saya akal, ya toh. Untuk pembumbuan, misalnya pembuatan rasa cukup 1 orang. Cukup istilahnya khasnya di sini. Iya, kan dari saya kan 1 kilo bumbunya ini, untuk 2 kilo bumbunya ini. Buat emping itu 1 kilo bumbunya ini. Berapa onnya udah ada takaran. Untuk 2 kilo sekian. Kalau di sini kebanyakan kan enggak. Ya, kalau saya perhatikan daerah sini, mereka buat emping umpamanya 4 kilo. Buat bumbu sekali bumbu ini rasa manis 4 kilo dicelupin semua. Oh, enggak berulang kali gitu. Otomatis rasa emping itu kan yang ke 2 kilo ke sana kan udah berbeda. Iya. Nah, jadi kalau saya enggak 1 kilo bumbunya takarannya sekian. 2 kilo, kalau kita mau buat 2 kilo bumbunya agak banyak seperti itu Pak. Jadi kita menjaga kualitas untuk cita rasa.
pembuatan bumbu kayak gitu bikin sendiri atau beli instan kayak gitu? Kita bikin sendiri, Mbak. Kita semua bikin sendiri, original tanpa bahan kimia. Ya, kita original tanpa bahan kimia. Kita ibaratkan punya kokinya satu, itu kakak saya sendiri kokinya. Itu buat cita rasa. Jadi agak kayak tetangga sini juga. Pak, saya tuh udah beli sini tempat emping, beli sana semua sudah saya jelajah setengah kilo. Sudah rasanya sudah saya coba semua. Ternyata yang paling enak sini. Mungkin kemarin ada yang beli tuh kemarin. Begini kan dong. Sama yang beli kemarin. Nah itu produk saya tipis seperti itu. Bukan saya bukan menjatuhkan ke orang lain ya. Ke tetangga sebelah kayak ke kayak aplikasi itu kan lebih murah. Ada 60.000, ada 70.000 emping kan. Itu namanya emping stok lama dan itu pun empingnya rasanya ada berbeda. Coba panjenengan beli aja di situ seperempat kilo, setengah kilo sama emping saya setengah kilo, bedanya jauh kok. Dapat harga murah dengan harga saya, gimana rasanya bisa berbeda. Jadi untuk pembumbuannya itu sendiri semuanya bikin sendiri. Semua bikin sendiri, Mbak. Kita bikin sendiri, bahannya bukan bahan tanpa bahan kimia, original semua. Nah itu expirednya itu berapa lama? Tergantung, itu expirednya itu bisa mencapai 1 bulan, itu tidak apa-apa. Yang penting emping waktu karena emping itu saat pengeringan, kalau benar-benar kering itu bisa mencapai 1 bulan. Tapi kalau empingnya basah atau tercampur dengan minyak kelapa, minyak kelentik, kalau Jawa minyak kelentik, kadang buat emping kan kasih minyak kelentik biar halus, itu mengakibatkan nanti tumbuh jamur. Kalau kurang kering, paling 2 minggu udah berjamur, empingnya udah berjamur karena penjemurannya kurang kering. Berarti sesuai penjemurannya? Ya, tergantung penjemurannya. Kalau penjemuran benar kering itu bisa mencapai 1 bulan. Kenapa? Saya sudah mencoba emping 1 bulan ini nggak saya apa-apa kan, ternyata nggak jamuran, digoreng masih enak gitu loh. Tapi di sini kan emping yang udah diolah, udah dibumbuin. Kalau yang mentah sendiri tuh ada juga loh, Mbak? Maksudnya yang mentah gimana? Yang mentah nanti ada konsumen yang minta mentah gitu, misal bisa digoreng sendiri kayak gitu, ada. Maksudnya itu? Ini kan semua emping mentah. Produk saya kan emping mentah semua. Iya, tapi kan ada rasa-rasanya gitu. Nah, yang emping tawar namanya itu yang emping tawar. Ada kita kan stok kita kan tawar, manis, asin, sama pedas asin. Jadi 5 cita rasa. Nah, itu kan udah digoreng. Maksudnya yang itu belum digoreng semua. Oh, belum digoreng semua, itu masih produk semua itu. Tapi andaikan itu digoreng, itu nanti rasanya kalau pedas manis ya rasanya pedas manis. Kalau rasa pedas nanti digoreng rasanya pedas empingnya seperti itu. Kalau tawar tanpa campuran, original emping melinjo asli. Yang asli itu, tapi kebanyakan dari konsumen lebih berminatnya yang tawar atau ada variasi rasa teguh? Kalau saya 50-50 Mbak di sini, Pak. Kebanyakan kadang pesen tergantung selera lah. Tergantung selera. Dan untuk harganya itu malah mahal yang udah variasi rasa. Yang udah punya cita rasa itu malah lebih mahal. Soalnya juga ada tambahan bumbunya. Itu kan prosesnya kan 2 kali proses, sudah kering, terus dikeringin lagi, dibumbuni, terus dikering lagi, dijemur lagi seperti itu. Jadi 2 kali proses plus sama bumbu. Terus kami mau tanya Pak, untuk kiat usaha yang agar berhasil gitu Pak, bisa bertahan sampai sekarang Pak sudah 10 tahun. Nah, cara-caranya cara tetap konsisten. Kalau saya mengandalkan online, itu online kan kemarin itu kan kita lakukan online sama ke pasar-pasar, penawaran ke sesama teman-teman koperasi itu kan. Terus akhirnya ketok tular, saling memberitahu informasi kalau emping sana enak, ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan berkat promosi gratis dari teman-teman, ya teman pengajian, teman-teman di majelis itu kan, berkat teman-teman itu semua kita masih bisa bertahan walaupun itu penghasilan nggak begitu banyak, tapi alhamdulillah.
masih bisa bertahan. Untuk bahan baku kita kadang juga naik turun, karena naik turun kalau pas harga mahal ya kita stop dulu, kita cari harga yang terendah seperti itu. Tapi itu bahan baku selalu ada nih. Selalu ada. Kalau bahan baku kita nggak kesulitan, itu tergantung harganya Mbak. Ya kan namanya kan untuk sekarang udah mencapai 32.000. 32.000 kan gitu, kita lihat bahan bakunya bagus, dalam arti bagus, empengnya tua, empeng muda gitu loh. Nah, kan untuk bahan baku kan juga ada naik turun. Kalau ketika bahan bakunya naik itu mempengaruhi harga yang sudah diproduksi atau Otomatis harganya naik lagi. Kita nanti prosesnya gini Mbak, 2 kilo melinjo itu menjadi 1 kilo, lebih sedikit lah, lebih setengah, lebih anu. Sekarang kalau perbandingan 2 kilo itu 64.000, kalau kita jual 80.000, belum potong gasnya, belum potong tenaga kan berapa rupiah kan, bisa terhitung kan. Pokoknya 60.000, 64.000 itu nanti kita bisa penghasilan 80.000, 82.000. Kalau empeng tawar loh ya. Kalau empeng yang sudah kita kasih rasa, cita rasa seperti itu, kita untuk saat ini mencapai 95.000 untuk saat ini. Berarti kenaikan harga bahan baku itu juga mempengaruhi harga jual, ya betul, harga jual. Nah, untuk selama produksi ada kayak gagalnya gitu atau enggak? Maksud gagal gimana? Kayak mungkin empingnya kurang keras, kurang kenyal. Nah itu makanya tuh saya kan pernah kirim ke kemana kemarin tuh ya, kembali Pak kemana tuh kemarin puasa kemarin itu tadi empingnya kita kan selalu jaga produk kualitas ya. Emping kita ibaratkan yang buat emping panjenengan orang berempat, khusus orang berempat, yang bumbu jenengan kita khusus. Begitu saya kekurangan stok, saya ambil ke orang lain, emping sudah berbeda. Walaupun itu emping udah berbeda lah, mereka yang komplit, itu kendala saya. Atau sampai sekarang saya nggak mau ambil ke orang lain, harus tenaga saya itu harus saya fokuskan. Tapi kalau misal ada retur kayak gitu, larinya kemana? Ya harus kita ganti. Maksudnya kan retur dikembalikan. Mm-hmm. Nah, produknya itu dikemanakan? Ya untuk makanan snack pribadi. Kita goreng untuk makan pribadi. Kenapa? Itu nggak layak dijual, dijual pun itu nggak laku. Karena empengnya keras, nggak bisa gimana ya, berkembang gitu. Kalau digoreng nggak bisa berkembang karena mungkin yang buat empeng terlalu tebal, bisa seperti itu. Dari faktor-faktor. Berarti sampai sekarang tuh Bapak memutuskan untuk yang kayak buat sama yang bumbu itu hanya orang itu. Iya, orang itu. Kita harus tangan satu. Jadi nggak mau ambil yang pengrajin gitu, melihat yang pengrajin itu saya lihat orang-orangnya, empengnya bagaimana, hasil produknya bagaimana. Kayak kakak saya ini nggak saya ambil karena apa? Produknya jelek. Yang sebelahnya itu produknya jelek, itu nggak layak dijual, nggak laku dijual. Andaikan itu laku dijual, itu pun jarang yang mau beli karena apa? Kalau digoreng nggak bisa berkembang, itu pun keras gitu loh. Jadi pengolahnya dari pembuatan, karena saya nggak berani karena itu nggak bisa dijual. Harganya pun jatuh nanti kan. Namanya kan kita juga jaga kualitas. Aku nggak mau nanti kualitasku jatuh karena dia produk dari dia gitu loh. Kan juga udah terkenal di mana-mana. Alhamdulillah kita kemarin juga ada kirim ke Malang. Ini juga dapat orderan dari Bali. Belum saya respon, minta 30 kilo. Belum kontak juga. Ya namanya usaha dikit-kecilan Pak, dikit-dikit. Yang penting kita menghasilkan. Gimana? Sama customer ya toh, kita selalu jemput bola. Kita jemput bola, menawarkan ya toh, untuk produk-produk berapa kilo. Kayak yang sudah paten Budul sini, Budul atau Surau ke barat, ada kiri jalan itu Budul itu sudah paten produk dari saya empengnya. Ambil dari sini. 10 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 5 kilo. Berarti udah ada banyak yang paten-paten minta dari produk. Iya, selalu saya kirim untuk Budul. Ujungnya sana Pak? Gudeg apa? Gudeg Budul. Budul. Iya. Yang sebelah selatan jalan.
Andai kan itu ada emping dari saya itu. Umpamanya sampean masuk ke sana makan ada emping yang dipajang, itu emping dari saya. Berarti offline-nya juga cukup Sudah luas. Itu dari teman, itu namanya teman. Promosi gratis, itu juga teman. Promosi gratis, kita memanfaatkan promosi gratis sesama teman. Dan saya kayak istri kan MTA juga, ya toh. Itu produknya masuk ke MTA, promosi gratis seperti itu. tapi alhamdulillah tetap jalan terus. Ya alhamdulillah bisa bertahan walaupun itu sedikit, kita masih bisa bertahan. Mudah-mudahan untuk berkembangnya kita atau berkembang ke depannya kita masih menata bagaimana untuk berkembang ke depannya.